Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, bagaimana cara menghafal Al-Quran seperti Ustadz Adi Hidayat, di mana beliau hafal letak-letak ayatnya, baris keberapa, dan seterusnya. Sebetulnya saya sudah pernah membahas masalah ini. Jadi, seorang penghafal Al-Quran, selain menggunakan lisannya untuk menghafal, juga menggunakan matanya sebagai alat scanner. Jadi, menghafal Al-Quran tidak hanya mengulang-ulang ayatnya saja, tapi juga kita menghafalkan ayat-ayatnya. Oleh sebab itu, Anda jangan mengganti-ganti mushaf ketika menghafal. Saya sudah sangat sering sekali mengatakan, jangan ganti mushaf ketika Anda menghafal Al-Quran. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena kalau Anda ganti mushaf tentu, apalagi kalau cetakannya berbeda, tentu saja tata letaknya akan beda, kemudian format ayatnya atau jenis tulisannya juga akan berbeda, dan itu akan mengganggu proses Anda dalam menyimpan Al-Quran itu ke dalam memori. Nah, dengan tidak mengganti mushaf dan Anda menghafalkan dengan cara merekam ayat-ayat yang Anda hafalkan, tulisan yang Anda hafalkan, maka nanti pada waktunya Anda bisa membayangkan ayat itu ada di sebelah mana. Nah, trik ini sebenarnya sangat efektif juga untuk Anda yang mungkin mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Kami diajarkan dulu ketika musabaqah tilawatil Quran, pertama kali yang harus diingat ketika sa'il atau dewan hakim itu membacakan soal kepada kami adalah cari itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Cari itu ada di juz berapa, kemudian ada di surat mana. Setelah ketemu, maka kita langsung bisa membayangkan dan kita bisa membacanya seperti membaca mushaf biasa. Tapi itu semuanya membutuhkan proses, tidak langsung bisa terbayangkan. Ada waktu yang dibutuhkan, ada repetisi yang harus dilakukan sekian kali. Jadi hafalan yang mungkin, hafalan yang lancar, hafalan yang terbayang, mushaf yang terekam itu tidak instan, saudara-saudara. Jadi perlu proses, perlu kesabaran, perlu istiqomah, ya. Jadi ketika Anda baru menghafal kemudian belum bisa membayangkan atau hafalannya masih sering lompat-lompat, itu wajar saja. Ketika hafalan masih baru berumur beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan di tahun-tahun pertama hafalan itu sering lompat-lompat, itu hal yang wajar. Terus saja murojaah. Yang penting kita murojaah dengan teratur, murojaah dengan istiqomah sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, sesuai dengan porsi yang sudah kita tentukan. Nah, maka nanti lama-kelamaan ayat itu akan terbayang. Ya, ayat itu akan terbayang, kemudian hafalannya akan semakin lancar. Dan pada akhirnya sama seperti Ustadz Adi Hidayat dan para penghafal Al-Quran yang lain. Saya rasa hampir semua penghafal Al-Quran juga mereka mengetahui ayat ini ada di kanan atau di kiri. Minimal dia tahu di kanan atau di kiri. Nah, jadi seperti itu tipsnya. Gunakan satu jenis mushaf, kemudian gunakan mata untuk membantu dalam merekam tulisan, merekam mushaf yang sedang kita hafalkan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.